Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian semua pada tahu nggak apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ibu jelaskan ya. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran badan yang ditandai seperti meningkatnya tinggi badan dan berat badan. Lalu, untuk perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ yang ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Jadi, kalau pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran badan, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan. Lalu bagaimana dengan contoh pertumbuhan manusia? Contoh pertumbuhan manusia itu yaitu bertambahnya berat dan tinggi badan. Misalnya, pada saat bayi, tinggi dan berat badan kalian yaitu masih kecil dan ringan. Lalu seiring bertambahnya usia, tinggi dan berat badan kalian itu meningkat karena terjadi perubahan fisik. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan manusia. Lalu bagaimana dengan contoh perkembangan manusia? Contoh perkembangan manusia itu seperti di gambar ini. Pada saat bayi hanya bisa menangis. Lalu dengan bertambahnya usia, bayi bisa merangkak. Setelah merangkak, kita pun bisa berjalan seperti itu. Jadi kalau perkembangan manusia itu ditandai dengan meningkatnya kemampuan dari mulai merangkak lalu bisa berjalan, dari berjalan bisa berlari. Seperti itu ya. Lalu di sini Ibu akan memberikan contoh video tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita simak ya. Nah, di video ini ada bayi sedang merangkak. Lalu dengan bertambahnya usia, bayi tersebut bisa berjalan dan tinggi badannya pun meningkat. Tak hanya berjalan, bayi anak tersebut pun sudah besar, bisa bermain bola, mungkin sekolah seperti kalian. Tak hanya tinggi badannya juga yang meningkat, tetapi pola pikirnya pun bertambah dan berkembang. Lalu bekerja, setelah itu menjadi tua. Nah, itulah yang disebut sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari mulai bayi sampai tua, kakek dan nenek. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, di sini Ibu memberi tugas pada halaman 47 dan 54. Tolong dikerjakan ya. Nanti hasilnya difotokan lalu diupload ke Google Drive. Tetap semangat ya belajarnya. Materi selanjutnya yaitu tentang sikap menghargai perbedaan. Sikap menghargai perbedaan merupakan pengamalan dari sila kedua dalam Pancasila. Nah, ada yang tahu sila kedua itu bunyinya seperti apa? Iya, betul sekali. Bunyi dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai emas. Ada yang tahu arti dari gambar rantai emas ini apa? Ibu jelaskan ya. Jadi, arti dari rantai lingkaran ini itu diartikan sebagai perempuan, sedangkan yang segi empat ini diartikan sebagai laki-laki. Kalian bisa lihat di sini ada rantai yang saling berkaitan.
itu menunjukkan bahwa satu rantai itu harus bersatu sehingga menjadi kuat. Jadi perempuan dan laki-laki itu harus bersatu, saling menghargai agar kuat seperti rantai. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, setiap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda-beda, dari tinggi dan berat badan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada pula yang kurus. Nah, dengan perbedaan tersebut, kita harus bagaimana ya? Iya, betul sekali. Kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan tersebut. Kalau kita bertemu dengan orang yang tinggi atau yang pendek, itu kita tidak boleh meledeknya. Misalnya, yang pendek bertemu dengan yang tinggi. Yang pendek ini tidak boleh meledek yang tinggi. Dan sama seperti yang tinggi apabila bertemu dengan yang pendek. Tidak boleh juga yang tinggi pun menunjuk yang pendek. Jadi, cara mengenalkannya yaitu harus saling menghargai dan menghormati. Seperti itu ya. Materi selanjutnya yaitu tentang penjumlahan teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Jadi, penjumlahan bilangan ribuan itu mempunyai dua teknik, yaitu teknik tanpa menyimpan dan teknik dengan menyimpan. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal penjumlahan ribuan dengan tanpa menyimpan. Jadi tanpa teknik menyimpan ya. Coba kita lihat angkanya. Ada angka berapa? Ya, ada 2453 dan 1122. Bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya sama seperti yang kemarin-kemarin kita jumlahkan. Caranya tetap dari paling belakang yang biasa kita sebut dengan satuan, lalu puluhan, lalu ratusan, baru ke ribuan. Jadi kita jumlahkan dari paling belakang ya. Coba sekarang 3 ditambah 2 sama dengan 5, lalu 5 ditambah 2 sama dengan 7, dan 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari penjumlahan 2453 ditambah 1122 yaitu 3575. Selanjutnya ada contoh penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan. Di sini ada angka berapa ya? Coba kita lihat. Nah, di sini ada angka 2693 dan 5604. Bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya sama seperti soal sebelumnya. Kita mulai pasti dari paling belakang. Nah, coba kita jumlahkan. Dari 3 ditambah 4 sama dengan 7, lalu 9 ditambah 0 sama dengan 9. Bagaimana dengan 6 ditambah 6? 6 ditambah 6 itu hasilnya 12. Nah, 12 ini terdiri dari dua angka, yaitu 2 dan 1. Nah, bagaimana caranya? Jadi, caranya yaitu yang ditaruh di sini yaitu angka yang paling belakang. Angka paling belakang dari 12 yaitu angka 2. Jadi, angka 2-nya yang ditaruh di sini. Lalu, bagaimana yang angka 1? Angka 1-nya disimpan di sini. Ya, jadi tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 2 tambah 5, jumlahnya 8. Begitulah cara penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, jadi totalnya yaitu 8.297. Nah, setelah Ibu menjelaskan
Ibu akan memberikan tugas halaman 52. Jadi, tolong dikerjakan ya. Nanti hasilnya difotokan. Nah, terima kasih. Jadi, materi sampai sini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.